lo bersyukur nggak sih, Li, untuk lo yang pernah dititipkan oleh keadaan ini? Ya, 3 tahun gue ngerasain hal ini. Banyak yang gue lewatin juga sebenarnya. Hampir, ya banyak dicelakain orang tuh hampir sering gitu. Jadi celakainnya bukan hanya tapi ditusuk, dibunuh dan lain-lain, itu udah makanan gue sehari-hari di rumah dan lain-lain. Digebukin dan lain-lain, itu udah jadi kehidupan sehari-hari. Sampai barang-barang gue dirusakin gitu-gitu. Itu udah menjadi ini gue sehari-hari, rutinitas. Jadi itulah yang gue rasain selama 3 tahun. Dan mungkin itu pun di dalam, bukan di turning point kita gitu, tapi di bawahnya. Di turning point aja, itu kita pasti akan merasakan ya hal yang susah menurut gue. Ya, nggak mungkin semua orang nggak mendapatkan susah. Menurut gue pasti akan mendapatkan susah. Tapi di turning point, di turning point mendapatkan susah yang nggak rasional gitu. Jadinya aneh. Ini hal yang nggak, ya bisa dibilang nggak semestinya gitu. Ya. Ada nggak sih setelah lu spill kayak gini banyak teman-teman Asia, gue juga korban misalnya gitu? Ada yang DM gue sih, ada yang ngirim email ke gue. Dia orang-orang yang sama, yang menjalani hal itu ke gue. Sedih sih kalau itu. Ada lebih parah dari dulu mungkin? Sama, ada yang gagal malah. Kalau gue masih aman di sini, masih waras lah. Gagal dalam arti sampai gila. Enggak gila, bukan nanti habis gila. Gila bukan karena depresi dia kalah, bukan. Dibikin gila. Emang sengaja dibikin? Iya, ada itu tekniknya. Masuk RSJ atau gimana? Iya, masuk RSJ. Artis yang gagal jadi artis gitu? Oh, bukan dong. Itu kan ambisi ya. Ini emang sengaja dibikin gila. Lu diem aja, udah tek gila, udah gitu doang. Hidup gue tuh penuh trolling orang. What do you mean? Trolling is kayak lu akan penuh gangguan di mana-mana. Oke. Dan itu adalah lingkungan-lingkungan yang pastinya nggak suka sama gue gitu. Dan itu akan menjadi sebuah trolling yang paling besar. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan gue. Hal yang paling gue inginkan pada saat ini ya masih ya kesendirian, kesepian, itu paling nikmat. Mungkin mimpi kali ya. Apa tuh, Kak? Kalau di mimpi tuh sering banget ditunjukin wajah-wajah yang aneh-aneh gitu sih. Ada hantu yang matanya tuh yang nggak bisa kedip gitu-gitu. Oh, berarti beberapa kali pernah mimpiin? Udah sering itu datang tuh. Jadi dia nggak setiap kali datang tuh lagi tidur dia cuma melek doang gini, tapi nggak kedip-kedip. Oh ya? Tapi sosoknya sama? Sama kayak mukanya tuh sama gitu, tapi orangnya beda-beda. Orangnya beda-beda, sosoknya sama. Kira-kira bisa digambarin nggak sih, Kak? Kayak kurang lebih kayak apa tuh sosok? Gimana ya, kayak pernah lihat ini nggak yang smiley face gitu? Lupa lah kayak gitu. Pokoknya dia cuma matanya tapi nggak ada kelopak sini, nggak ada. Udah, tapi cuma ngeliatin gitu doang. Terus sendiri nggak jelas ngeliatin gue. Ya serem sih. Tapi itu berapa kali mimpi itu? Udah 3 kali udah sering gitu. Sampai gue pernah nginep di apartemen, dia balik lagi. Tapi kayak sama temennya kuntilanak gitu. Teman-teman. Iya, joinan. Oh, jadi dia datang lagi. Lagi. Kali kayak nggak berpikir kayak kenapa ini sosok kayak beberapa kali datang ke mimpi aku. Nggak udah sempat nanya sama beberapa yang ahli, dan ini kan mimpi ya, jadi antara penting dan nggak penting. Tapi gue pernah mimpi ada satu hal, mimpi kayaknya penting dan itu terjadi beneran. Untuk yang satu ini gue cuma tanya karena ya coba iseng aja buka pembicaraan. Kata dia kalau mimpi yang itu memang katanya ada jinnya. Buat Kak Ali ada pesan gak sih buat sobri-sobri ini yang punya pengalaman yang sama kayak Kak Ali, yang kayak tiba-tiba dimimpiin dengan sosok yang sama berkali-kali tuh? Gue sih percaya yang dapat mimpi ini pasti langsung kena anxiety pasti, karena soalnya memang nyerang banget ke sana, dan udah pasti lo akan takut kalau lo didatangin mimpi ini. Karena memang kadang orang yang kuat itu diserangnya lah mimpi, karena kan mimpi itu surrealis, jadinya abstrak, tidak gampang dilihat apa nih yang terjadi soal abstrak ini, dan mungkin akan nyerangnya lewat sana. Dan mungkin pesannya, karena gue udah ngalamin, karena itu cuma mimpi ya, kekuatan energi kita tuh biasanya sebenarnya itu bakal balik lagi. Jadi lu nggak usah repot-repot kayak aduh kekuatan gue hilang, misalkan lu udah prepare untuk lu berani untuk hidup, tapi nanti di mimpi itu bisa diserang. Nah kalau misalnya itu terjadi, gue cuma bilang tenang aja, kalau karena itu cuma mimpi, itu pasti bisa balik lagi. Tapi kalau yang nyata misalkan nah itu bisa ada diomongan gitu. Apa yang kamu rasakan gitu? Jadi ada namanya
nggak tahu kayak ada sumpah yang terjadi di setiap kali bertindak. Misalkan mau melakukan kebaikan itu pasti tiba-tiba akan ada trigger sebuah bisa napas, bisa kedipan, bisa jadi pernah kedip sampai gini dengan pattern yang sama, itu harus sama semua. Harus sama terus, cuman karena pengen berbuat baik sama orang. Itu ketahan semua tuh. Jadi abis itu ketika kedipan itu berlangsung, itu ada sumpah tuh. Lu kalau sampai nggak selesai melakukan kedipan yang dengan pattern yang sama, seseorang akan mati, meninggal. Ada orang bisa mengirimkan sesuatu ke lu ya, lu pernah bikin salah apa gitu. Oh, kalau orang nyantet itu nggak ngitung dari salah, yang penting duit. Wis. Beneran, serius. Anjir, iya ya. Orang nggak penting masalah baik atau benar. Udah pasti kalau udah masuk ke dunia kayak gini, duit. Santet keluar apa mas? Kalian tuh? Keluar duit. Keluar ketombe yang tadi. Lu ketombe itu bener? Ketombe. Ketombean pusing gitu. Ketombean pusing, dan gue nggak bisa ngerasain gue punya otak. Tapi ya sampai sekarang sih masih. Datangnya kapan aja tuh? Setiap hari, setiap waktu, sampai sekarang. Itu kan kayak nempel setiap saat. Sampai sekarang juga ada. Anjir, tapi begitu ya? Iya.